kembali ke laptop. Tuh my angel Mbak Yunisara. Kabarnya rahasia dirimu tetap terlihat cantik itu karena selalu menggunakan lidah buaya. Ada kan yang ngeblok Mas, gitu kan? katanya suka pakai lidah buaya, Mas. Kenapa? Perawatannya suka pakai lidah. Oh iya, aku pakai dari umur 45 tahun. Aku mulai pakai lidah buaya. Jadi aku googling, ternyata manfaat lidah buaya itu untuk menghilangkan kerutan, selain untuk pengobatan mah. Jadi mah yang akut apa segala macam itu bisa dimakan dagingnya. Tapi kalau ini apa namanya lendirnya ini lidah buaya itu buat masker. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini kita akan membahas hal yang menarik kiranya, tetapi mohon maaf nih, kali ini saya sendiri. Ada hal yang menarik yang akan kita bahas berkaitan dengan hasil penelitian salah satu dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Siapa beliau? Mari kita sapa ya, dulu satu-satu. Selamat pagi Ibu Dr. Triyudi Hendrawati. Selamat pagi Ibu Dr. Lucy. Hari ini Ibu sendiri ya. Iya, tetapi ini gimana alhamdulillah ini? kita bisa bertemu dalam penelitian kita. Selamat pagi juga Pak Rizky Ramadhani Ilhami sebagai salah satu mitra dari peneliti yang dilakukan oleh Ibu Dr. Triyudi Hendrawati. Oh iya, mohon maaf ya teman-teman atau para pemirsa, Dr. Triyudi Hendrawati saat ini merupakan narasumber yang akan saya tanya-tanya. Kenapa beliau? Karena beliau mempunyai kompetensi yang sungguh menarik. Beliau merupakan salah satu asesor kompetensi yang ada di insinyur profesi di bidang insinyur ya. Beliau juga merupakan salah satu dosen di Fakultas Teknik, terutama di program studi teknik kimia. Nah, beliau juga melakukan penelitian yang sangat banyak. Penelitian yang menarik kali ini untuk kita kupas habis yaitu yang berkaitan dengan aloe vera. Ada apa dengan aloe vera? Karena Ibu Dokter ini yang merupakan selangkah lagi akan menjadi profesor dan sekarang sudah menjadi associate profesor, ini akan mengembangkan yang namanya aloe vera. Tumbuhan aloe vera kira-kira Bapak dan Ibu dan para pemirsa sudah tahu kan, tumbuhan ini sangat dikenal sekali tetapi manfaatnya sangat banyak. Nah, untuk itu dalam sesi ini kita akan mengupas habis ini tentang aloe vera, manfaatnya, bagaimana peneliti melakukan eksplorasi dan juga mengembangkan, terutama melakukan kerjasama dengan mitra yang mereka gandeng gitu untuk bisa mengembangkan hasil risetnya. Mari kita sama-sama memulainya. Ibu Yuni, Ibu Dr. Yuni, saya memanggilnya ya, karena Ibu di sini sebagai narasumber, walaupun sebelumnya kita tandem ini untuk menjadi host di acara podcast kali ini. Ibu, kali ini saya akan mengupas habis ini berkaitan dengan aloe vera. Bisa menjelaskan ya Bu hasil penelitian Ibu yang berkaitan dengan aloe vera, karena ini ada 21 lembar ini CV Ibu, dan hal yang menarik yang ingin saya tampilkan di sini berkaitan dengan aloe vera. Silakan Ibu Dr. Triyudi. Iya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat para pemirsa. Hari ini kita akan mengupas tentang aloe vera. Ya, jadi penelitian saya itu Bu Lucy mulai dari disertasi. Jadi disertasi dulu saya didukung oleh BPPT, terutama oleh Dr. Kusnandar dan lain-lain ya, di bawah Profesor Eriatno. Waktu itu juga Profesor Ilah Sailah untuk rancang bangun industri aloe vera terpadu. Nah, di situ dikulik tentang bagaimana merancang suatu industri aloe vera terpadu. Kemudian setelah itu kami kembangkan lagi untuk di repack. Akhirnya kami merasa bahwa belum terlalu dalam nih menelitinya. Jadi kemudian kami masukkan ke dalam penelitian terpadu
unggulan terpadu perguruan tinggi. Jadi PT UPT. Nah, hal ini kami berkolaborasi dengan Dr. Ratri sama dengan Pak Agung. Nah, di sini dilakukan ekstraksi untuk kenapa? Karena aloe vera ini kan tanaman yang memang benar-benar berkhasiat dari mulai daunnya, gelnya, kemudian sampai bunganya dan seterusnya, tetapi mengandung bahan-bahan aktif yang semuanya ada. Nah, jadi ini adalah termasuk the miracle plant. Jadi kalau ingin cantik, pakai aloe vera untuk muka kita sebagai masker, sebagai tempat untuk menghilangkan lelah terutama pada wajah kita, juga bisa mengurangi efek penuaan. Mbak Lucy ini sebagai Yunisara, nah ini Yunisara pun memakai aloe vera ini ya, sebagai resep awet mudanya ini ya. Nah, selamat siang Mbak Yunisara, semoga tambah awet muda dengan aloe vera nanti dengan hasil penelitian kita ekstrak aloe vera. Begitu Bu Lucy. Kemudian penelitian ini juga Mbak Lucy ini saya tuh ditemani sama Pak Rizky nih ya. Iya, ini coba Pak Rizky. Kita jadi bagaimana mendapatnya nanti Bu Lucy kita bisa kulik lagi nih Mbak. Iya, betul. Silakan. Iya. Ini Ibu tadi sudah dijelaskan bagaimana manfaat aloe vera dan mulainya Ibu melakukan riset tentang aloe vera. Ini sampai tahap ini aloe vera kan nggak mungkin dilakukan riset saja, tetapi juga harus menggandeng mitra ini. Bagaimana tips dan triksnya Ibu mencari mitra gitu? Ya, jadi kalau bagi saya penelitian itu untuk mencari ibadah ridha Allah, dalam artian bahwa saya melakukan sesuatu itu saya publikasikan, kemudian dari publikasi tersebut kan saya konsisten dengan aloe vera. Nah, ternyata Pak Rizky itu mencari saya itu dari tulisan saya nih Mbak Lucy ya. Jadi dari tulisan saya publikasi itu akhirnya Pak Rizky itu nyari saya, sampai akhirnya nyari Facebook saya, akhirnya dapat kontak saya. Nah, waktu pertama kali kontak, saya juga merasa ini siapa ya? Saya bilang gitu ya. Tetapi akhirnya saya chat, akhirnya kita komunikasi, akhirnya kita ketemu, dan akhirnya Fakultas Teknik, terutama oleh dosen-dosen teknik kimia, melakukan pengabdian masyarakat di tempatnya Pak Rizky di PT Agriland nih Mbak. Jadi kami waktu itu mengadakan pengabdian masyarakat. Jadi penelitian itu tidak akan berguna apabila kita juga tidak melakukan penelitian pengabdian masyarakat kepada masyarakat. Makanya akhirnya kita gandeng Pak Rizky mendidik ataupun memberikan pelatihan kepada masyarakat di Sipak, tempat sekitar kebunnya Pak Rizky, untuk pengolahan aloe vera nih Mbak, untuk menjadi minuman dan lain-lain. Nah pada hari ini akhirnya Pak Rizky itu akhirnya menjadi mitra saya di penelitian pengembangan unggulan perguruan tinggi. Jadi akan menjadi mitra saya untuk PPUPT tentang aloe vera, tentang nanti membuat bisnis plan-nya. Moga-moga berjalan dengan lancar ya Pak Rizky dan Bu Lucy. Amin, amin. Ini menarik ini, karena yang saya dengar tadi justru mitranya ini yang mencari ini. Kita tanyakan langsung aja ke Pak Rizky nih. Pak Rizky, selamat pagi nih Pak Rizky. Iya, selamat pagi Bu Lucy dan selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi Pak. Bapak, bagaimana nih? Bisa nggak diceritakan apa sih kepentingan mitra terhadap peneliti, dan sebenarnya mitra Bapak ini di bidang apa gitu? Ya, baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mungkin kalau ada pepatah mengatakan ya Bu ya, jadi kalau tidak kenal maka tidak sayang, maka dari itu harus kenalan dulu. Nah, jadi kita mau minta izin untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Jadi kami tergabung di dalam sebuah perusahaan, namanya adalah PT Agriland Agrosinergi. Kita basicnya 3 orang, kita merupakan alumni dari salah satu perguruan tinggi di salah satu kota Bogor. Kita ingin concern mengembangkan di bidang pertanian. Nah, pada tahun 2018, kita mengembangkan fokus pada komoditi aloe vera atau lidah buaya.
Kenapa? Karena lidah buaya ini potensinya sangat besar, namun demikian belum banyak dikembangkan di Indonesia. Dan kalau kita memang karena kita arahnya adalah gimana caranya yang kita kelola ini bisa bisa terintegrasi dengan agroindustrinya, dan di mana pabrik-pabrik juga itu banyaknya di Jabodetabek, maka kita melakukan penanaman budidaya aloe vera ini di wilayah Jasinga. Karena salah satunya itu tadi karena dekat dengan tempat penampungannya seperti itu. Nah, betul sekali bahwa dalam awal perjalanan kami membangun kebun lidah buaya ini, kita sempat bingung juga dan mencari-cari. Kita sempat mendatangi beberapa kampus ya, yang ada di Kota Bogor untuk mencari siapa sih yang punya keahlian atau kemampuan di bidang lidah buaya. Kita cari di toko buku, kemudian datang ke kampus-kampus, dan alhamdulillahnya kita waktu itu dapat informasi ya bahwa ada profesor yang sangat concern di bidang aloe vera, yaitu Profesor Bu Yuni. Dan betul sekali, jadi awal-awalnya untuk mendapatkan nomor Bu Yuni itu saya sangat sulit Bu ya, jadi saya harus tanya sana sini, tanya sana kemari, dan akhirnya dapat juga tuh kontak Ibu Yuni, sehingga kita kontak lewat Facebook Bu untuk pertama kalinya, dan alhamdulillah merespon. Kita juga tadinya khawatir ya, ini kalau tidak direspon kita harus tanya ke siapa lagi gitu ya. Dan pada akhirnya kita bisa bersilaturahmi, bertemu, dan kita membicarakan banyak hal tentang pengembangan aloe vera ya, tidak hanya sebatas budidaya, tapi juga untuk pengembangan di industrinya seperti itu. Gitu. Terima kasih Pak Rizky. Kalau Bu Yuni sendiri sebagai tim peneliti dan juga timnya ini, ada hambatan dan tantangan di dalam menjalin mitra dan juga mengembangkan riset aloe vera? Iya. Ibu. Kalau bagi kami, karena saya selalu melakukan penelitian itu dengan menyenangkan ya Bu ya, dengan termasuk bermitra dengan apa namanya, dengan mitra pengguna, dengan mitra peneliti, itu dengan cara yang menyenangkan. Kenapa? Karena kalau dengan cara menyenangkan, maka semuanya insya Allah berjalan dengan baik. Jadi saya sendiri juga mengalir saja. Kebetulan Pak Rizky juga termasuk orang yang apa ya, sangat helpful, kemudian juga sangat terbuka. Apalagi memang ini benar-benar real, Mbak. Kenapa? Karena saya bahkan berkunjung ke tempat Pak Rizky, itu adalah merupakan satu yang menyenangkan ya, seperti kita piknik ya. Nanti kapan-kapan nih Pak Rizky juga mempunyai agrowisata nih ya, termasuk agroindustri nih aloe vera, bermitra dengan kita. Termasuk, nah jadi gitu Mbak. Jadi saya memang resepnya selalu melakukan apa namanya, kesejajaran dengan mitra. Jadi mitra itu adalah merupakan kolega kita yang memang benar-benar harus kita libatkan di dalam proses penelitian kita. Insya Allah kita akan bekerja sama dengan Pak Rizky dalam 3 tahun ke depan di dalam proses pembuatan bisnis plan. Nah, nanti kami juga akan melibatkan pabrik-pabrik kosmetik, pabrik-pabrik apa namanya, pengguna daripada aloe vera. Karena hasilnya apa? Hasilnya adalah ekstrak aloe vera, kemudian tepung aloe vera, kemudian juga beberapa formula-formula yang terkait dengan aloe vera. Nanti ada beberapa merek dan lain-lainnya yang bisa di-generate nih Mbak. Nah, tentu saja ini nanti akan bisa menjadi unggulan daripada Universitas Muhammadiyah Jakarta. Salah satu. Jadi artinya bahwa menjadi unggulan itu artinya apa? Menjadi suatu inovasi yang bisa dihilirisasi. Nah, perlu saya sampaikan juga di sini kepada para pemirsa bahwa penelitian itu ada yang memang sifatnya bisa dihilirisasi sampai inovasi, tetapi ada juga peneliti yang memang dia kompetensinya adalah memang mengulik di dalam apa namanya, sampai kemudian dalam-dalamnya dan lain-lain, akhirnya bisa menjadi publikasi dan lain-lain. Semuanya baik dan berfastabihul khairat. Kenapa? Karena kita semua adalah menebarkan manfaat dan menebarkan ibadah kita di dalam proses memberikan kebaikan kepada masyarakat. Begitu Dr. Rizky. Terima kasih Ibu. Pak Rizky, saya mau tanya lagi nih. Harapan Pak Rizky sebenarnya apa sih dengan menggandeng peneliti dan juga mitra-mitra dari pihak terutama dosen ya dan kampus ini, yang terbesar apa untuk Agriland? Silahkan. Ya, baik, terima kasih. Tentunya harapan kita dengan mengadakan kemitraan atau kolaborasi dengan universitas
yaitu adalah untuk meningkatkan value produk. Jadi tidak hanya sekedar bahan mentah, tapi juga bisa meningkatkan value-nya menjadi mungkin bahan setengah jadi ataupun inti barang jadi. Kan karena ke depan itu bahwa produk turunan dari aloe vera ini sangat banyak, bisa ke kosmetik, ke farmasi, ke kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi harapan kami kita bisa sama-sama berkembang dengan UMJ untuk menciptakan produk yang bermanfaat ya untuk masyarakat banyak, tidak hanya nasional mungkin, tapi juga internasional dan untuk ekspor bahkan itu. Iya, berarti harapan-harapan ini berupaya untuk juga mendukung dari pengembangan Agriland itu sendiri sebagai mitra ya. Jadi mitra itu diharapkan mencari juga aktif ya untuk bekerja sama dengan peneliti, tidak peneliti saja yang mencari ya. Ini tipsnya itu, salah satu clue ini mungkin bisa dicontoh oleh para mitra-mitra yang lain. Jadi mitra juga harus aktif, tidak hanya peneliti. Bagaimanapun juga peneliti juga butuh menggandeng mitra dan mitra butuh untuk meningkatkan produksinya, meningkatkan nilai value-nya di bidangnya masing-masing sehingga saling bersinergi. Begitu nggih Pak Rizky ya, Pak Rizky ya. Ibu, betul sekali. Saya pengen tanya ini kepada Ibu Dr. Triyuni beserta tim sebenarnya, tapi diwakilkan oleh Ibu Dr. Triyuni. Sebenarnya capaian yang ingin diharapkan dari peneliti itu apa dengan hasil penelitiannya? Ya, jadi Bu Dr. Lucy, karena penelitian kami itu kan udah 3 tahun bekerja dengan aloe vera. Jadi memang sudah banyak publikasi internasional. Jadi ada sekitar ada sekitar 6 sampai 7 publikasi internasional di jurnal bereputasi. Kemudian kami juga telah melakukan namanya deskripsi produk sekaligus deskripsi produk yang dilakukan supaya speknya jelas. Nah, kami juga telah menghakikan berbagai macam kegiatan ini supaya nanti bisa menjadi bagus nih Bu Lucy ya. Jadi artinya bahwa dilindungi secara intelektualitasnya. Nah, kemudian selain itu kami juga meneruskan riset-riset kami. Tadi kan Pak Rizky juga menjelaskan aloe vera itu produknya macam-macam. Nah, saat ini kami pun sampai melakukan coating. Jadi coating dengan aloe vera, kemudian aloe vera itu kami coating sehingga bisa awet untuk ekspor dan lain-lain. Nah, tentu saja ini semua selain kita publikasikan, nanti ada beberapa yang kami pegang sebagai merek dagang nantinya. Begitu Bu Dr. Lucy. Jadi artinya saya merasa bahwa insya Allah kita kalau istiqomah, Allah itu memberikan kita hasil itu sesuai dengan apa yang kita usahakan. Dan tawakal untuk apapun yang menjadi hasilnya, semoga bermanfaat untuk masyarakat dan umat, terutama baik internasional ataupun nasional. Begitu Bu Dr. Lucy. Terima kasih Bu. Jadi menarik ini karena bagaimanapun juga hasil penelitian atau hasil riset yang telah dilakukan oleh Ibu Dr. Triyuni Hendrawati bersama tim ternyata mampu mendorong produk-produk ya, ada produk baru terhadap yang berkaitan dengan aloe vera. Dan ini juga tidak terlepas dari bagaimana bekerja sama dengan mitra ini tentunya. Yang diharapkan seperti itu, semua peneliti tentunya hasil penelitiannya tidak mandek untuk sekedar menjadi jurnal, tetapi juga mampu mendorong untuk bisa diproduksi dan menjadi hasil produksi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Satu lagi nih yang ingin saya tanyakan ke Pak Rizky sebagai mitra, Bapak. Agriland ini sudah bekerja sama dengan tim peneliti dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kira-kira nih, peluang apa saja yang bisa dikerjasamakan dengan Agriland ini, Bapak? Mungkin ada hal-hal yang lain atau bidang-bidang lain yang bisa disinergikan. Silahkan Pak Rizky. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya kalau kita bicara dengan dunia pertanian, itu adalah dunia sangat kompleks dan dinamis ya. Itu semua jenis ilmu pengetahuan tuh ada di sana. Mulai dari pengetahuan tentang tanah yang baik seperti apa, kemudian bibit yang berkualitas seperti apa, kemudian nanti untuk perawatan, pemeliharaan, kemudian juga di sisi tanaman yang speknya bagus minimal misalnya harus katakanlah 1 kilo nih lidah buayanya pada 1 daun pelepah. Nah itu seperti apa? Jadi sebenarnya banyak sekali
titik-titik yang bisa diteliti ya, karena itu tadi pertanian itu menyangkut alam, cuaca, itu baru sekedar di on farm, belum nanti di pasca panen. Pasca panen pun nanti masalah kemasan, masalah transportasi, masalah branding, packaging, dan lain sebagainya. Jadi sangat luas sebenarnya. Berarti banyak hal yang bisa disinergikan ya, Pak Rizky untuk hal tersebut. Bagaimana Ibu sebagai peneliti ini? Sebagai closing statement sekaligus. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa dengan kehadiran Pak Rizky juga mitra-mitra yang lain, ini adalah merupakan implementasi dari Kampus Merdeka yang dimaui sama Pak Nadiem nih Mbak, sama Mas Menteri nih ya. Kenapa? Karena Pak Rizky juga telah bekerja sama dengan Teknik Kimia terkait dengan pelaksanaan MBKM. Jadi dengan riset nanti yang kolaboratif, termasuk riset koteng aloe vera nih Mbak. Kemudian dengan dengan KKN dan lain-lain. Seperti juga yang Pak Rizky kerjakan dengan kampus IPB. Jadi tidak hanya dengan UMC nih Pak Rizky. Jadi insya Allah bahwa kegiatan-kegiatan ini merupakan implementasi daripada penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga pengajaran. Bahkan saya pun juga kadang-kadang meminta Pak Rizky pada beberapa kegiatan yang hubungannya dengan pertanian tadi yang disampaikan oleh Pak Rizky. Banyak sekali konten-konten yang bisa dilakukan bekerja sama. Insya Allah ke depan nanti kita akan bekerja sama lebih lanjut di dalam implementasi daripada Kampus Merdeka sesuai dengan arahan Mas Menteri nih Mbak Lucy. Terima kasih. Iya, menarik ini untuk bisa mengembangkan hasil penelitian, kemudian menjalin mitra, kemudian melakukan kerjasama-kerjasama di bidang lain, terutama untuk mendukung program pemerintah, yaitu Kampus Merdeka. Nah, Pak Rizky, dari sisi mitra bagaimana nih Pak Rizky? Apa harapan dan juga keinginan mitra terhadap kampus, terutama setidaknya Pak Rizky sebagai mitra dari hal ini telah mendukung nih, mensupport program pemerintah terutama dalam mengembangkan kajian atau riset di bidang akademik. Silakan Pak Rizky, harapannya. Ya, terima kasih. Tentunya harapan kita dengan kerjasama dengan UMJ ini punya manfaat yang multiplier efeknya itu luas ya. Jadi tidak hanya impact-nya tidak hanya kepada kami, tapi juga terhadap masyarakat dan juga desa. Jadi mungkin saja tempat kami bisa dijadikan tempat KKN misalnya, dan dalam waktu yang berkelanjutan, karena misalnya untuk tahap pertama misal penelitian tentang tanah, kemudian tentang air, kemudian tentang masyarakatnya juga, hingga akhirnya nanti efek daripada KKN itu akan menimbulkan kesejahteraan yang berkelanjutan, tidak hanya untuk kami, tapi juga terutama bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat kami berjalan seperti itu. Dan tentunya kita sangat berterima kasih sekali khususnya pada Ibu Yuni selaku dari pihak UMJ yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bermitra dengan UMJ. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa membawa manfaat yang luas untuk masyarakat Indonesia seperti itu. Iya, terima kasih banyak saya sampaikan kepada Pak Rizky sebagai mitra dari tim penelitian yang dilakukan oleh Ibu Dr. Triyuni Hendrawati di dalam mengembangkan di bidang kajian aloe vera dan juga bisa dikembangkan di bidang-bidang kajian yang lain gitu. Terima kasih atas waktunya Ibu Dr. Triyuni Hendrawati sebagai tim peneliti yang saat ini memang saya bertanya-tanya ke beliau, yang sebenarnya biasanya kita partner untuk menjadi host. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rizky Ramadhani Ilhami sebagai mitra dari tim penelitian yang dilakukan oleh Bu Dr. Triyuni atas waktu dan kesempatannya telah bersharing informasi tentang agriland gitu. Saya akhiri kali ini, salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.